Oke, gas. Halo kepada Miss Saskia. Kami di sini dari kelompok sekian yang beranggotakan Joshua Prasetyo, Nadia, dan Dara Makiela Sadisalehi yang merupakan mahasiswa dari kelas IF 4912. Di sini kami melakukan penelitian, di mana penelitian ini berdasarkan tugas statistika. Nah, penelitian yang kami lakukan adalah cabai, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kualitas cabai dipengaruhi oleh warna cabai atau tidak. Nah, jadi nanti ada 3 tahap penjelasannya. Pertama dari PPT, yang kedua ada dari Excel. Nah, di Excel ini kita di sini akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan Excel dalam melihat data. Baru untuk korelasi datanya akan dijelaskan melalui bahasa R. Mari kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk metode pengumpulan datanya. Jadi metode yang kami gunakan adalah observasi. Untuk mendapatkan data yang otentik, kami melakukan observasi langsung ke lapangan dengan memanen sendiri sampel cabai rawit dari pohonnya. Strategi ini kami pilih agar kami bisa mengontrol variasi kematangannya secara alami, mulai dari cabai yang masih hijau hingga yang sudah merah sempurna. Dari hasil pemetikan tersebut, kami mengumpulkan sebanyak 210 butir cabai yang kemudian menjadi basis data utama dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya alat dan instrumen pengukuran. Kami menggunakan penggaris untuk mengukur dimensi fisik cabai yang berupa tangkai, panjang, dan diameter dalam satuan cm dengan tingkat ketelitian hingga 0,1 cm. Yang kedua, kami menggunakan timbangan digital presisi yang digunakan untuk mengukur massa atau berat setiap cabai dalam satuan gram. Timbangan ini digunakan karena mampu membaca bobot benda yang sangat ringan dengan akurasi tinggi. Lalu untuk prosedur pengukuran variabel sendiri, setiap cabai yang telah dipetik kami ukur berdasarkan 4 parameter utama. Yang pertama ada panjang tangkai dengan satuan cm. Panjang tangkai diukur dari pangkal tangkai yang menempel pada pohon hingga pangkal buah. Yang kedua ada pangkal buah dengan satuan cm, diukur secara linear dari pangkal buah hingga ujung cabai. Yang ketiga ada diameter buah yang dengan satuan cm, diukur pada bagian tengah buah yang memiliki keliling atau penampal terlebar. Lalu yang terakhir ada berat buah dalam satuan gram yang ditimbang di atas timbangan digital untuk mendapatkan bobot totalnya. Lalu kami juga memiliki variabel warna untuk cabainya. Jadi ada 4 warna yang kami kumpulkan. Ada cabai yang hijau, ada cabai yang merah, ada cabai yang oranye, dan juga ada cabai yang kuning. Nah, di sini kami mengambil 210 sampel karena sudah sesuai dengan ketentuan tugas besar yang mensyaratkan minimal 200 data agar data hasil analisis statistika kami bersifat representatif dan memenuhi asumsi distribusi normal. Lalu kami mengambil sampel warna untuk indikator kualitatif tingkat kematangan. Kami ingin menguji apakah perubahan warna ini berbanding lurus dengan peningkatan dimensi fisik dan berat cabai. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Daryl untuk penjelasan hasil exploratory data analisisnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Excel, bagaimana kita melakukan pengolahan data dalam Excel. Nah, berikut adalah data Excel yang kami buat. Nah, jadi teman-teman sekalian, kami sini melakukan kan namanya penelitian. Nah, dari penelitian tersebut ada 200 sampel cabai yang memiliki warna yang berbeda, namun disusun secara acak warnanya pada Excel ini. Nah, baru ada variabel yang kami dapatkan, ada pakai, ada panjang, diameter, dan berat. Nah, jadi di sini untuk pengolahan sampel ini, kami lakukan berdasarkan tugas-tugas yang sudah kami lakukan, yaitu week 4, week 5, dan week 6. Di sini saya akan menggunakan pengolahan datanya per variabel. Variabel pertama yang akan saya olah adalah tangkai. Tangkai saya olah seperti biasa, kita cari dulu tepi bawahnya. Dengan rumus yang bisa teman-teman lihat seperti ini. DD28 yaitu nilai minimum dikurang 0,005
Mungkin saya lebih baik jelaskannya dari jumlah datanya. Oke, jumlah data yang sudah dikatakan bahwa ada 210 data. Baru untuk lebar kelas, yang bisa kita lakukan seperti ini, yaitu di pada 9 dikurang range. Nah, untuk dapatkan jumlah kelasnya, kita menggunakan rumus ini round up 1 tambah 3,3 kali log 10 dikali D 24, yaitu jumlah datanya titik koma nol. Nah, kita dapatkan jumlah kelasnya ada 9 per variabel. Baru untuk nilai maksimumnya seperti ini. Max dari nilai tangkai dimulai dari D11 sampai D220. Maka kita dapatkan nilai maksimumnya adalah 3,0. Baru untuk nilai minimumnya 1,2. Nah, ini untuk tangkai. Untuk panjang juga berbeda, namun rumusnya sama. Untuk nilai maksimum panjang ada 3,8, nilai minimum panjang ada 1,2, baru untuk range ini nilai dari maksimum kurang minimum mendapatkan 2,6. Begitu juga dengan diameter 1,3, 0,6, baru 0,7, 1,25, 0,25, dan 1. Nah, langkah pertama kita akan mencari tepi bawah. Tepi bawah dicari menggunakan nilai minimum dikurang 0,005, karena memang kita mencari tepi bawah, beda dengan batas bawah. Kalau batas bawah, tinggal taruh nilai minimumnya. Baru tepi bawah, kita cari tepi atasnya, tinggal ditambah lebar kelas. Setelah itu, kita mainkan seperti biasanya. Baru ini untuk nilai tepi bawah, itu sama dengan nilai tepi atas sebelumnya. Baru kita tambahin lagi seperti ini. Kita lakukan berulang kali sampai jumlah kelas yang ke-9. Bagaimana bukti kelas ke-9? Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru intervalnya, ini membantu kita untuk mencari nilai frekuensi. Nah, interval ini didapatkan dari nilai yang ada pada tepi bawah atau tepi atas, dan batas bawah dan batas atas. Setelah itu kita pakai rumus frekuensi untuk mencari nilai. Apakah nilai frekuensi terdapat pada jarak antara 1,2 1,4? Ternyata ada, cuma satu nilai saja. Begitu juga dengan 1,4 sampai 1,6 sampai habis. Nah, untuk mencari apakah data yang kita lakukan ini benar, kita bisa lihat dari jumlah frekuensinya. Nah, jumlah frekuensinya adalah 210, dan ini sudah benar berarti. Baru kita lanjut ke nilai tengah. Nilai tengah didapatkan dari pembagian dari tepi atas dan tepi bawah. Baru untuk frekuensi relatif, kita dapat dari frekuensi pada baris tersebut dibagi dengan jumlah frekuensi. Baru untuk kumulatif, ini dia menggunakan sistem tambah dari atas tambah bawah, baru atas tambah bawah, sampailah nilainya dapat 210. Nah, untuk visualisasi datanya bisa kita lakukan dengan seperti mendrag semua nilai yang dari atas sampai bawah, baru kita masuk ke insert, baru ke all chart, maka kita buat langsung histogramnya. Nah, seperti itulah prosesnya. Untuk melihat dari histogram ini, distribusi data yang paling banyak terdapat pada 2,2 sampai 2,4. Untuk poligonnya bisa kita lihat nilai paling terbanyak terletak pada 2,5. Poligon ini terbentuk, saudara-saudara sekalian, dari nilai tengah dan frekuensi. Baru untuk OGIF bisa dilihat dari frekuensi kumulatif dan tepi atas. Baru kita langsung ke pemusatan data. Pemusatan data menggunakan untuk rumus Mayan, kita menggunakan rumus average. Karena Mayan itu ada rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai terbanyak. Baru di sini ada untuk mencari bar chart. Untuk mencari bar chart, bisa kita lihat sumbu X-nya dan sumbu Y. Sumbu X ini didapatkan dari seluruh nilai yang ada di tangkai. Nah, seluruh nilai yang ada di tangkai itu pasti ada nilai yang sama. Jadi, untuk nilai tangkai tersebut, kita gabungkan jika ada yang sama. Jadi, kita taruh semua nilai yang ada. Kalau ada sama nilainya, kita taruh. Jangan kita taruh. Jadi, cukup satu nilai saja. Nah, untuk sumbu Y ini, mencari berapa banyak nilai yang ada.
Jika di modus 2,2 dan nilai terbanyak, maka di sini begitu juga. Modus adalah nilai yang terbanyak, yaitu jumlah nilainya ada 29. Bisa kita lihat persebaran datanya. Di sini adalah penyebaran datanya, ada variansi dan simpangan baku. Nah, untuk scatter plot ini ada korelasi antar dua variabel, di mana per variabel kan saya mengolah data per variabel. Jadi ketika saya mengolah variabel ini, maka variabel tersebut akan menjadi variabel bebas, variabel lainnya akan menjadi variabel terikat. Nah, bisa kita lihat tangkai menjadi variabel bebas dan panjang sebagai variabel terikat. Bisa kita lihat korelasinya. Mereka untuk korelasinya mendatar dan untuknya lumayan lu- luma, tidak terlalu naik, cuman mendatar. Kalau untuk tangkai dan diameter naik sedikit, dan untuk tangkai dan berat naik sedikit. Baru untuk box plotnya, bisa kita lihat box plot ini didapatkan dari minimum, kuartil 1, median, nilai tengah, kuartil 3, dan nilai maksimum, serta jarak antara Q1 dan Q2. Nah, untuk mendapatkan nilai dari box plot, ini bisa kita lihat rumusnya. Ini adalah nilai dari min itu sendiri. Baru ini adalah min kurang Q1, median kurang Q1, baru ada Q3 kurang median, baru ada max kurang IQR. Nah, maka kita mendapatkan rumus ini. Begitu juga dengan variabel panjang, rumusnya sama, palingan hanya berbeda pada histogramnya, di mana distribusi data yang paling banyak pada 2,07 sampai 2,36. Baru untuk poligon sama juga rumusnya, di mana hanya perbedaannya pada datanya. Kalau poligon ini terdapat data yang paling banyak 2,2. Begitu juga dengan OGIF, untuk persebaran, untuk pemusatan datanya begitu juga berbeda. Jadi dikelola dengan per variabel. Begitu dengan scatter plotnya. Scatter plotnya tidak terlalu naik, di mana panjang menjadi variabel bebas dan tangkai menjadi variabel terikat. Panjang sebagai variabel bebas dan diameter sebagai variabel terikat. Begitu juga dengan diameter, tidak jauh berbeda. Nah, ini kenapa kosong, saudara-saudara? Memang kita lihat di pada histogram ini, bisa kita lihat bahwa ada frekuensi yang nol. Jadi itu membuat nilai tersebut tidak memiliki nilai. Baru ada poligon, yang saya katakan sebelumnya ada nilai yang nol, baru ada OGIF, baru ada bar chart. Nah, untuk scatter plot seperti ini, sama juga rumusnya, tapi ini lumayan naik ya saudara-saudara. Baru untuk box plotnya seperti ini. Nah, untuk juga dengan variabel diameter, sama seperti rumusnya, hanya palingan setiap visualisasi datanya berbeda dan hasil dari data yang dikelola juga cukup berbeda. Nah, sekian mengenai penjelasan dari penggunaan Excel. Saya lanjut ke Joshua untuk penjelasan korelasinya menggunakan bahasa R. Oke, oke. Di sini kita membuat program menggunakan bahasa R untuk menampilkan data dan korelasi dari cabai. Jadi kita pertama pastinya mengimport library dengan setup working directory dan import si data yang kita akan gunakan gitu loh. Pertama ini ada Tidyverse, GGUPBR, Read Excel, sama ggplot. Jadi kegunaannya Tidyverse dan Read Excel ini jadi berhubungan dengan data tersebut. Tidyverse ini untuk menampilkan datanya, kemudian si Read Excel untuk mengimport data apapun. Misalkan kita akan menggunakan CSV. Kemudian GGUPBR sama ggplot 2 ini buat kita membuat gambarnya gitu. Kemudian seperti biasa kita setup working directory-nya. Nah, kemudian di sini kita akan buat namanya variabel bernama data. Dengan isinya akan membaca data yang kita gunakan. Di sini data yang kita gunakan namanya tubes cabai rawit.csv. Kita import. Oke, sudah ada. Untuk mengecek datanya sudah ada atau belum, kita menggunakan namanya head terus pakai variabelnya menampilkan datanya seberapa banyak. Nah, kita cuma nampilkan 5 aja dulu. Ya, jadi di sini udah keluar ya. Kemudian di sini ggplot kita akan menampilkan data tersebut menggunakan grafik. Ggplot ini akan memberikan satu kanvas baru. Kemudian si geom point ini akan membuat
si titik-titik atau si dot-dotnya itu untuk menampilkan merepresentasikan data tersebut. Kemudian state smooth ini akan menampilkan suatu garis yang akan mengikuti dari si data-data di geopoint ini. Kita jalankan. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ini kan datanya nih. Tapi ini masih data alami. Dan kita lihat di sini agak mencekung gitu ya. Jadi agak menukik. Nah, kita akan membuat yang pertama-tama kita mau memperhatikan korelasi datanya tersebut. Jadi kita menggunakan fungsi korelasi, kemudian variabelnya, terus kita cari di kolomnya. Ini ada panjangnya dengan si beratnya itu sendiri. Kita jalankan. Nah, kita lihat korelasi dari data itu sendiri ternyata positif dan kuat gitu loh. Jadi korelasi antara si panjang dan berat ini sangatlah kuat gitu loh, dan juga positif. Jadi dia sangat mempengaruhi satu sama lain gitu loh. Jadi kita di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas cuma 2 variabel aja. Apakah hubungannya itu positif kuat atau enggak gitu. Kemudian kita membuat suatu model dengan rumus matematika yaitu linear model. Jadi ini singkatan dari linear model yaitu LM. Fungsinya apa? Buat kita nanti buat regresi linear. Di CLO3 kita akan diminta untuk membuat regresi linear. Jadi kita jalankan, kita assign di variabel bernama model ya, ingat. Kemudian ini kita jalankan si modelnya. Nah, kelihatan nih. Jadi intercept ini fungsinya apa? Fungsinya ini intercept. Jadi kalau misalkan beratnya 0, dia akan panjangnya nanti sama dengan sini. Tapi kan nggak mungkin tuh. Kalau beratnya 0 pasti udah kelihatan panjang kan? Nggak mungkin di kasus dunia nyatanya. Tapi ini hanya permisalan aja. Kemudian di berat ini setiap nanti nambah 1 gram akan bertambah si panjang tersebut, si panjang sentimeter ini sebanyak ini 1,695 cm gitu. Nah, kemudian kita akan membuat kayak seperti begini lagi gambar grafiknya, tapi dengan metode si linear model. Jadi akan memaksa grafik ini akan lurus saja, gitu. Jadi nggak akan bengkok kayak gini. Kita lihat hasilnya. Nah, dia kan pasti tegak lurus nih. Dengan sesuai yang kita lihat tadi. Jadi kalau saya dia dari titik 0, dia kan panjang awalnya kan segini. Tapi kan nggak mungkin di dunia nyata. Tapi kita buatkan grafik seperti ini. Jadi dia akan lurus gitu, nggak akan bengkok. Nah, setelah kita melihat hubungannya dari berbentuk grafik, kita akan membuat kesimpulannya dari assignment linear model ini berbentuk teks gitu loh. Nah, kita bisa melihat si residual errornya berapa. Jadi error dari mendebak si kesalahan prediksinya berapa banyak. Ini kan cuma 0,2 nih, sangat sedikit kemungkinannya. Kemudian R squared-nya berapa banyak, seberapa jago modelnya itu memprediksi satu datanya. Ini kan 0,5, cukup lumayan lah ya. Kemudian ini kan ada p-value-nya. P-value-nya seberapa yakin sih modelnya itu bisa memprediksi. Nah, ini kan 0, sekian sampai 0-nya sebanyak 6 kali 0,2 gitu. Jadi sangat kecil kemungkinannya. Berarti sangat belah bagus. Nah, kemudian kita pindah di CLO4. Pembahasan CLO4 ini menganalisis multivariabel dan multidimensi. Jadi kita akan melihat secara langsung sekaligus banyak gitu loh. Beda dengan yang tadi kan kita cuma hanya membahas tentang panjang dan berat saja. Ini kan masih banyak kemungkinannya kan, faktor-faktor kemungkinannya lain. Nah, kita bahas langsung semua kemungkinannya di sini. Yang pasti pertama kita seperti biasa import library-nya. Nah, tadi versi ini seperti tadi yang saya bilang, ini buat merapikan datanya. Kemudian ada core plot sama site ini. Core plot ini buat kita nanti membuat heat map. Jadi bentuknya nanti tuh kayak grafik panas, semakin terang warnanya, semakin akan berhubungan suatu data tersebut. Kemudian harusnya saya pasang di sini tadi read Excel, tapi kan kita sudah mengimport ya. Kemudian si site ini fungsinya nanti itu kita akan membuat langsung analisa sekaligus. Jadi semua variabel yang ada di data yang kita akan import itu akan langsung kemunculan di sini semuanya. Jadi nggak perlu satu-satu kayak tadi kita masukin satu-satu datanya. Jadi semuanya akan tampil gitu. Seperti biasa tadi ini.
kemudian working directory, terus kita bikinkan variabel buat ngebaca si data yang kita gunakan. Kita buat variabel baru namanya data to bus. Nah, kemudian saya buat variabel lagi untuk kita buat heatmap-nya. Jadi ada namanya di sini data to bus heatmap, HM singkatannya saya tulis untuk variabelnya. Kemudian kita ngambilnya datanya dari variabel yang di awal ini dengan kolomnya row-nya itu sendiri dari row ketiga sampai row kelima gitu. Kita jalankan. Kemudian kita lihat korelasi antar data to bus ini. Kita lihat korelasinya gimana ya. Nah, ini kan korelasinya bentuk angka nih. 1, 0,1 sekian bla 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 bla. Ini kan berbentuk angka nih. Nah, kalau misalnya kita mau malas lihat angka, kan lebih enak lihat gambar kan. Jadi kita bentuknya ini aja. Jadi ada komen bernama core plot. Kemudian kita menggunakan korelasi dari data yang kita gunakan dengan metode Pearson. Terus nanti core plotnya itu kita gunakan metode namanya square. Jadi berbentuk kotak, makanya ini kotak nih. Nah, kemudian ada namanya word dan full. Jadi si kotaknya ini nanti akan menampilkan secara keseluruhan, nggak cuma kepotong gitu. Ada satu kasus pasti akan kepotong, makanya kita type-nya harus full. Kemudian ini kolomnya black gitu. Kemudian kita melihat grafiknya sekaligus dari beberapa variabel. Nah, kita menggunakan pairs panels dengan data to bus tadi yang di awal yang ini dengan row 3,5 sebenarnya bisa langsung aja sih pakai data to bus HM ini, cuma lebih bagusnya kita jaga-jaga pakai ini aja yang data to bus sebelumnya. Kemudian kita pakai Pearson tetap, terus kita pakai warna untuk histogramnya ini menggunakan warna cyan. Terus density-nya sama dengan true, jadi biar grafiknya itu nempel gitu loh. Sama ellipse-nya true, lengkungannya itu true. Nah, kita lihat di sini. Nah, tangkai ini kalau dilihat juga dari angkanya itu tidak mempengaruhi mulai dari panjangnya, mulai dari diameternya, sama akan ada juga kemungkinan tidak akan mempengaruhi si beratnya. Mana mungkin kan tangkai mempengaruhi beratnya. Gitu. Nggak terlalu mempengaruhi lah gitu. Kemudian kita buat lagi satu variabel bernama substatistika untuk kita ngerit si yang tadi di data yang kita gunakan dengan handler true. Ini buat kita persiapan untuk pairs selanjutnya. Nah, kita kan di sini melihat korelasi antara warna tersebut, warna si cabai, apakah berpengaruh mulai dari tangkai, panjang, diameter, sama beratnya, apakah mempengaruhi semuanya? Misalnya kita ambil beratnya. Apakah dari warna tersebut, misalnya warna merah, cabai warna merah, apakah beratnya itu lebih berat daripada cabai warna hijau misalkan? Kan nggak terlalu nih, nggak terlalu sangat mempengaruhi. Jadi hanya standar-standar aja, biasa aja gitu loh. Jadi setiap warna cabai itu tidak mempengaruhi secara langsung data mulai dari tangkai, si panjangnya juga, diameternya sama si berat tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya serahkan kembali ke teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya akan lanjutkan ke kesimpulannya. Izin share screen. Baik, sebagai penutup, jadi terdapat 4 temuan kunci dari hasil olah data 210 cabai rawit kami. Yang pertama yaitu soal kualitas datanya. Secara fisik, itu cabai rawit yang kami teliti memiliki sebaran yang sangat sehat atau normal. Rata-rata panjangnya di angka 2,2 cm dengan berat sekitar 0,6 gram. Karena datanya berdistribusi normal, kami yakin sampel ini sudah sangat mewakili kondisi cabai rawit di lapangan. Yang kedua, yaitu tentang panjang. Panjangnya adalah kunci. Kami menemukan hubungan yang sangat